Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 27 ayat 5, demikianlah dikatakan. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan menciptakan manusia sebagai mandataris Allah untuk menjaga, merawat, dan juga untuk mengelola yang telah Tuhan ciptakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini suatu perkenalan dan penyataan Allah, di mana Allah mengatakan bahwa akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan. Kalau Tuhanlah yang telah menjadikan bumi, hewan, dan manusia, berarti Tuhanlah yang memiliki hak atas yang Dia ciptakan. Dan Dia juga menjelaskan bahwa semua yang dijadikannya itu adalah dari kekuatannya yang besar dan lengan yang terentang. Berarti Allah ini mau mengatakan bahwa dengan kekuatannya, dengan lengannya, Dia menjadikan segala yang ada. Allah yang telah menjadikan kita, Allah yang telah melakukan itu dengan kekuatannya, maka kita adalah hasil karya Allah. Seluruh yang ada di bumi ini adalah hasil karya Allah. Kalau kita adalah hasil karya Allah, maka kita harus tunduk dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Allah itu adalah sebagai Sang Pencipta, dan kita mengenal siapa diri kita yang adalah ciptaan, maka kita akan berjalan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta itu. Sehingga kita akan memahami seluruh yang ada di bumi ini telah diserahkan kepada manusia, dan hanya kepada yang benar di mata Tuhan. Yang benar di mata Tuhan bukan ukuran manusia, bukan ukuran siapa yang benar di mata orang banyak. Tetapi Allah mau mengatakan, aku memberikannya kepada orang yang benar. Mandataris Allah diberikan kepada manusia yang akan mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi bukan kepada orang yang tidak taat, bukan kepada orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, kepada orang yang hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi kepada yang benar di hadapan Allah. Jadi orang yang benar di hadapan Allah, tidak ada yang bisa mengukurnya. Karena itu, mari kita cari kebenaran di hadapan Allah. Jangan pakai kebenaran kita. Jangan pakai kacamata kita. Jangan pakai apa yang kita ketahui untuk suatu pembenaran. Tetapi cari dan pertanyakan apa yang benar di hadapan Allah dan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah lah, Allah Sang Pemilik kehidupan. Allah lah yang menciptakan segala yang ada. Dan Allah juga yang menjadikan itu dengan kekuatan dan lengannya. Dan Allah memberikan kepercayaan kepada siapa yang benar di hadapannya atau di matanya. Karena itu jadilah ciptaan yang benar di hadapan Allah. Bukan benar karena banyak orang yang mengatakan kita benar. Tetapi benarlah karena Allah yang menyatakan kita benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami.
agar kami selalu berfokus dan mengarah kepada kebenaran yang Engkau berikan. Bukan kebenaran kami sebagai manusia, bukan kebenaran kami karena dunia mengakui kami adalah benar, tetapi kami mau mencari dan memohon petunjuk padamu ya Tuhan, apa yang benar di hadapan-Mu dan di mata-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk melakukan yang benar sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Ya Tuhan, di setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa yang kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Yang sakit Engkau berikan pemulihan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang selalu menyertai mereka. Karena kasih setia-Mu selalu ada kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap takut akan Tuhan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.